Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Yunha. Dia merupakan sosok wanita hebat yang bekerja sebagai driver di sebuah perusahaan jasa pengiriman. Tidak seperti jasa pengiriman pada umumnya, Yunha justru lebih sering melakukan penjemputan dan pengantaran penumpang ketimbang membawa barang pesanan. Tarif yang dikenakan untuk setiap pengantaran paket juga terbilang cukup besar. Hal ini dikarenakan selama proses pengiriman, semua tanggung jawab baik keamanan dan keselamatan akan ditanggung oleh pihak driver itu sendiri. Yunha juga dikenal sebagai driver yang ahli dalam menjalankan pekerjaannya. Seperti memiliki ikatan batin dengan setiap mobil yang dikendarainya, wanita itu bahkan selalu bisa memukau para pengguna jasa pengirimannya. Bukan karena penampilannya saja yang cantik, tetapi keahlian Yunha dalam bawa mobil juga sangat luar biasa. Tak jarang aksi kejar-kejaran pun bisa dilalui wanita itu dengan cukup mudah. Di tempat kerjanya, Yunha merupakan driver andalan sekaligus kesayangan dari bosnya yang bernama Kang Chul. Meski tak ada ikatan darah, namun keduanya terlihat saling menyayangi satu sama lain, layaknya keluarga. Di kantor yang sekaligus menjadi markas, Kang Chul pun turut mempekerjakan seorang mekanik handal yang bernama Asif. Dari keahlian mekanik itulah, Yunha bisa mendapatkan stok mobil dengan performa terbaik seperti yang diinginkannya. Nah, di suatu hari, Yunha kembali mendapatkan tugas untuk mengirimkan paket sesuai perintah Kang Chul. Tak jauh berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya, kali ini Yunha diharuskan untuk mengantar seorang pria menuju ke pelabuhan Pyongyang. Namun ia hanya diberi waktu tak lebih dari 1 jam untuk mengantarkan pelanggannya tersebut. Karena alasan itulah maka rencana pun dibuat. Kang Chul memetakan arah perjalanan termasuk akses bagi Yunha untuk menjalankan tugasnya. Sementara Asif bertugas untuk memodifikasi mobil yang akan digunakan Yunha. Sementara itu di tempat lain, seorang pria nampak tengah menyantap makanannya dengan sangat lahap bersama dengan anaknya. Pria bernama Kim Do-sik ini ternyata adalah pelanggan yang tengah menunggu jemputan dari Yunha. Ia juga diketahui sebagai mantan atlet baseball yang kebetulan tengah terlibat kasus pengaturan skor dengan pemerintah setempat. Parahnya lagi, Do-sik yang sedari awal tak ikut ambil bagian dalam kasus tersebut ternyata malah dijadikan sebagai tersangka utama. Alhasil, ia pun kini menjadi buronan oleh polisi setempat. Sialnya, kepala polisi yang menangani kasus Do-sik ternyata merupakan bagian dari sindikat pengaturan skor di sana. Polisi bernama Cho Yung itu bahkan bisa dikatakan sebagai pemimpin dari sindikat tersebut. Dan ia kini memburu mantan atlet baseball itu tidak hanya untuk membersihkan namanya dari keterlibatan kasus itu saja, melainkan juga untuk mendapatkan kunci brankas yang menyimpan semua penghasilan dari bisnis kotornya selama ini. Bersama dengan anak buahnya, polisi Cho mendatangi tempat tinggal sekaligus tempat persembunyian dari Do-sik. Dengan beringas, mereka mulai merusak tempat tersebut sembari memaksa Do-sik untuk segera keluar dan menyerahkan kunci brankas itu. Tak ingin terjadi hal buruk pada anaknya, Do-sik pun diam-diam memberikan kunci brankas pada anaknya itu dan membiarkannya pergi untuk menyelamatkan diri. Sedangkan ia sendiri kini harus menghadapi Cho dan anak buahnya. Sementara itu, Yunha yang kedatangan seorang anak kecil sempat menolak untuk memberikan tumpangannya hanya karena berbeda dari foto yang diberikan Kang Chul. Namun karena tak tega melihat tangis ketakutan dari bocah tersebut, Yunha akhirnya memberikan tumpangannya dan segera membawa bocah itu pergi dari sana. Berbeda dengan nasib Do-sik, ia yang tak ingin hal buruk terjadi pada anaknya lantas menabrakkan diri ke mobil Cho hanya untuk menghalau laju mobil polisi itu. Setelah merasa aman, Yunha yang tak ingin terlibat dalam masalah baru sempat memutuskan untuk meninggalkan anak laki-laki itu. Namun dari sinilah akhirnya keduanya mulai menjalin emosi yang sangat kuat. Anak laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai Sowon mengungkapkan bahwa ia sama sekali tak memiliki keluarga satupun kecuali sang ayah. Mendengar pengakuan tersebut, Yunha yang tak tega akhirnya berinisiatif untuk menitipkan bocah itu pada seorang kenalan Kang Chul yang ada di sana. Tapi lagi-lagi perasaan Yunha dibuat tak karuan dan terus memikirkan Sowon.
Alhasil, ia pun kembali mengambil anak itu dari pria yang tadi dititipkannya. Di waktu yang sama, penyelidikan terus dilakukan oleh Cho dan anggota polisi lainnya. Hingga kemudian mereka pun mengetahui tentang jasa pengiriman yang diyakini telah membawa kabur anak Do-sik. Sementara itu, Sowon yang tengah bersembunyi di sebuah hotel akhirnya mengetahui berita tentang kematian sang ayah. Tangisannya pun pecah seiring dengan kesedihannya yang mendalam. Namun tak lama kemudian, sejumlah anak buah Cho terlihat tengah mendatangi hotel tersebut. Mau tak mau, Yunha dan Sowon pun memutuskan kabur dari sana. Keduanya juga sempat terlibat keributan dengan Cho di dalam lift. Namun berkat kerjasama yang apik, akhirnya Yunha dan Sowon bisa terhindar dari kejaran polisi busuk itu. Kesal karena gagal menangkap Sowon, polisi Cho akhirnya mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang sosok wanita yang telah membawa anak laki-laki itu di sana. Hingga kemudian ia pun mendapatkan identitas yang diinginkannya. Namun tampaknya memburu Yunha tidaklah mudah. Selain karena minimnya informasi mengenai detail wanita itu, Cho juga ternyata kedatangan agen intelijen khusus yang ditugaskan untuk membantu mengungkap kasus kematian Do-sik. Karena alasan itulah, Cho yang seharusnya merasa terbantu malah sekarang dibuat khawatir apabila bisnis kotornya itu justru terungkap oleh kedatangan agen bernama Han Myong itu. Dalam penelusurannya, Yunha yang kebetulan selama ini menggunakan jaringan 2G untuk berkomunikasi jelas dengan mudah dilacak oleh pihak kepolisian. Tanpa pikir panjang, Cho yang mengetahui lokasi tersebut langsung mengerahkan anak buahnya untuk segera menangkap Yunha dan Sowon. Di saat yang bersamaan, Sowon yang selama ini mengaku tak memiliki saudara satupun akhirnya mengungkapkan soal sosok wanita yang ditenggarai menjadi ibu kandungnya. Namun malang bagi anak itu, wanita yang selama ini disebut-sebut sebagai ibunya ternyata hanyalah seorang pekerja di rumah bordil. Dan terungkaplah bahwa Sowon merupakan buah dari hasil hubungan antara Do-sik dan wanita itu saat mereka masih bersama. Mengetahui fakta tersebut, Yunha yang tak tega untuk menitipkan Sowon dengan wanita itu akhirnya memilih untuk menjaga sendiri bocah malang tersebut. Tak lama kemudian, keberadaan Yunha yang terlacak oleh polisi akhirnya didatangi sejumlah anak buah Cho. Perkelahian antara mereka pun tak terhindarkan. Namun keberuntungan masih berpihak pada Yunha dan Sowon. Mereka akhirnya berhasil kabur setelah memperdaya mobil dari anak buah Cho yang mengejarnya. Dalam pelarian mereka, Yunha yang nampak sangat kelelahan tiba-tiba saja pingsan dan membuat Sowon meminta bantuan pada pengendara yang melintas di jalanan tersebut. Hingga akhirnya mereka pun ditolong oleh seorang pengendara lainnya. Entah merasa sudah sangat dekat dengan Yunha atau karena ingin membalas kebaikan wanita itu, Sowon yang sangat polos malah memberikan semua uang di tasnya untuk pengendara yang semalam sempat menolongnya. Dan sebagai imbalannya, anak laki-laki itu mendapatkan mobil yang dimiliki oleh pengendara tersebut. Berbekal mobil itulah, Yunha dan Sowon kini bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju ke markas Kangchul. Di markas Kangchul, Sowon ternyata telah dijadwalkan untuk melakukan penyeberangan dengan ditemani oleh Yunha. Bahkan anak laki-laki itu juga sampai dibuatkan paspor baru hanya untuk bisa kabur menjauh dari Cho. Di waktu yang sama, penyelidikan oleh agen intelijen di lokasi matoinya Do-sik akhirnya mendapat petunjuk baru. Menyusul ditemukannya jam tangan penuh darah yang sempat digunakan oleh mantan atlet baseball itu. Secara tak terduga, Do-sik yang kala itu sedang dihabisi oleh Cho dan komplotannya ternyata sempat merekam seluruh obrolan mereka melalui smartwatch yang ia gunakan. Dari sinilah akhirnya Myong mengetahui bahwa ternyata sosok pembunuh Do-sik adalah Cho itu sendiri. Sedangkan alasan perburuan Yunha dilakukan oleh polisi busuk itu hanya untuk mendapatkan kunci berangkas semata. Menyadari adanya tak beres dengan Cho, kini Myong malah menargetkan polisi busuk itu dalam kasus kali ini. Beralih ke Kangchul, ia yang saat itu tengah menyiapkan dokumen pelarian Sowon malah tiba-tiba didatangi oleh Cho dan anak buahnya. Keributan pun terjadi di tempat tersebut, hingga berujung pada matoinya Kangchul.
Sama halnya dengan Asip yang juga turut disiksa oleh komplotan Cho. Sementara itu, Yunha yang sempat berada di luar markas seketika dibuat terpukul oleh pemandangan yang memilukan di depannya. Kematian tragis Kang Chul dan kondisi Sowon yang terancam keselamatannya jelas membuat wanita itu tak bisa tinggal diam. Secara mengejutkan, Yunha yang selama ini hanya terlihat lihai dalam mengendari mobil saja, ternyata juga bisa menghajar habis-habisan seluruh anak buah Cho dengan sangat brutal. Namun ternyata menghabisi semua anak buah Cho dan bawa kabur Sowon dari tangan komplotan itu bukanlah akhir dari semuanya. Karena Yunha yang telah bersama anak tersebut seketika ditabrak oleh Cho yang muncul tiba-tiba. Momen menegangkan juga kembali harus dialami oleh Yunha dan Sowon. Cho yang sudah terlanjur dibalut oleh amarahnya lalu menyandra anak laki-laki itu, bahkan ia dengan tega mengempaskan tubuh Sowon hingga jatuh ke laut. Melihat aksi tersebut, Yunha yang tak tahan lalu menusukkan obeng dan mendorong tubuh Cho jatuh bersamanya. Sementara ia sendiri berusaha menolong anak laki-laki itu yang mulai tenggelam. Tapi malang bagi Yunha. Ia yang sempat menyelamatkan Sowon dengan mendorongnya ke permukaan air malah harus terjebak bersama Cho setelah kakinya diborgol oleh polisi busuk itu. Alhasil, hanya Sowonlah yang bisa diselamatkan oleh Myong yang kebetulan baru saja tiba di tempat tersebut. Singkat cerita, kini Sowon telah mendapatkan kehidupan yang lebih layak setelah tinggal di panti asuhan. Ia juga mendapatkan banyak teman di sekolah barunya, termasuk fasilitas antarjemput oleh bis panti asuhan. Hingga pada suatu hari, saat ia tertinggal bis yang mengantarnya pulang ke panti, secara mengejutkan, Sowon malah dihampiri oleh sebuah mobil. Dan ternyata sosok yang mengendarai mobil tersebut adalah Yunha. Wanita yang selama ini telah menjaga anak tersebut sekaligus telah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Mereka pun lalu berpelukan dan bisa kembali menjalani hidup mereka bersama. Di akhir film, terlihat Yunha yang tengah mengendarai mobilnya bersama Sowon. Dan ternyata wanita itu masih menjalankan profesinya sebagai pengirim paket. Uniknya, Yunha yang telah menganggap Sowon sebagai adiknya sendiri ternyata juga turut mengajak anak laki itu untuk ikut menjemput paket bersamanya. Dan kisah ini pun berakhir dengan begitu santuy.